94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Makassar dimanapun Anda berada. Saya Alfian yang senang sekali bisa menemani Anda kali ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Cabang olahraga non-unggulan buat kejutan ya, atau unjuk gigi di PON Papua. Nah, ada kejutan memang yang terjadi, tapi ada hal yang di luar dugaan juga terjadi. Ada sejumlah cabang olahraga yang tidak diunggulkan, tapi kemudian belum bisa berprestasi di PON, belum bisa berprestasi tinggi di PON Papua kali ini. Ya, baik pendengar, saya bersama dengan Sekretaris PJSI Sulawesi Selatan, Bung Karya Jusaid, lewat sambungan telepon. Beliau kemungkinan masih di Papua saat ini. Ya, Pak Karya, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, sehat Pak Karya ya? Alhamdulillah. Posisinya saat ini masih di Papua atau sudah berada di Sulsel, Pak? Kemarin kita sudah tiba di Makassar. Oke. Sudah berarti seluruh pertandingan dari judo sudah selesai begitu Pak ya? Sudah selesai Pak. Ya. Oke. Pertanyaan sekarang, puas nggak dengan hasil ini? 1 perak Pak Karya? Ya, saya sebenarnya kalau mau jujur, Ya. kami kurang puas. Kurang puas Pak. Karena kan tidak mencapai target yang kita perkirakan sebelumnya. Oke, boleh saya review kembali targetnya sebetulnya PJSI untuk PON kali ini apa sih Pak? Berapa? Itu kita menargetkan sebenarnya seperti PON yang lalu, Ya. 1 emas, 1 perak. 1 emas 1 perak. Oke. Tapi ya ternyata Yang terrealisasi hanya mendapat 1 perak saja. 1 perak saja. Ya. Untuk Aditya Wahyudi, sebenarnya Aditya ini kan juara bertahan begitu Pak ya? Iya, iya. Oke, juara bertahan. Kalah dari Dia kalah dari pejudo Jawa Barat. Jawa Barat Pak. Oke. Pejudo senior dari Jawa Barat. Aha. Kayaknya mungkin ini saya beberapa waktu lalu berbicara sama pengurus KONI. Mungkin ya ini pengurus KONI analisanya bahwa kayaknya memang target mereka memang bagaimana mengincar seorang Aditya Wahyudi ini, mempelajari ya tekniknya Aditya, mempelajari bagaimana Aditya. Nah, ini yang dilakukan. Sebenarnya begini ya. Pak, ini kan Aditya Wahyudi, dia agak lama berlatih di Jawa Barat. Ya. Nah ini kan dia sering ketemu sama lawan tandingnya. Sudah saling kenal begitu ceritanya Pak ya? Tony Irawan, iya, sudah lama, sering juga di pelatnas sama-sama. Jadi sebenarnya kekuatannya itu berimbang lah kalau menurut saya. Oke. Jadi yang mereka gunakan kemarin itu sebenarnya masing-masing mempergunakan taktik dan strategi. Mungkin kebetulan untuk PON kali ini Aditya belum bisa begitu ya, belum kebetulan mungkin. Ya. Jadi ya prediksi saya waktu saya melihat besar peluang untuk medali emas karena sebenarnya yang Aditya was-was itu maksudnya yang agak berat menurut dia itu yang dari DKI karena kemarin kan waktu di Loto di pelatnas itu Aditya ketemu dengan pejudo dari DKI untuk seleksi lolos ke persiapan SEA Games. Tapi waktu itu Aditya kalah. Kalah dengan teknik Wasari. Nah, setelah ketemu di PON kemarin Aditya menang mutlak dengan teknik Ipong. Jadi bantingan begitu ya, Ipong. Ya. Jadi setelah itu ketemu dengan Jawa Barat, prediksi saya dan prediksi Aditya itu istilahnya berimbang lah. Tapi ini terjadi golden score, maksudnya perpanjangan waktu yang cukup lama, hampir 7 menit itu. Jadi kalah dengan Wasari dong Aditya kali ini Pak ya? Kalah dengan Wasari. Berarti sangat ketat begitu Pak. Tapi apa daya kalau golden score itu apapun itu. Dihitung betul. yang mencapai nilai paling tertinggi duluan, itu yang dimenangkan. Berarti pertandingannya pada saat itu sangat ketat Pak Karya sangat ketat, bahkan lawannya kan tangannya patah. Wow. Ibu jari manisnya itu lepas.
Saking beratnya itu pertarungan pada saat itu, wah luar biasa. Luar biasa. Jadi mungkin apa ya, kalau orang mungkin melihat hanya dengan hasil, tidak melihat proses yang ada di dalamnya. Iya, betul. Mungkin bahwa wah Betul. ini kenapa bisa seperti ini begitu. Tapi mungkin Nah, proses yang ada di dalamnya boleh dikatakan sangat-sangat ketat begitu ya. Yang terpenting. sangat ketat. Jadi Iya. memang juga saya lihat pada saat akan bertanding, memang Aditya itu luar biasa, dia punya performa di situ. Iya. Teknik apa semua sudah keluar. Tapi ya ini kan dari Jawa Barat, Tony Rawan ini pemain tua, jadi dia mengandalkan, kalau saya lihat Pengalaman. bagaimana caranya mengalahkan Aditya dengan mempergunakan kesalahannya Aditya Oke. sendiri. Jadi Jadi andalkan pengalaman nih Pak ya dari judoka Ya, dari betul. Jawa Barat ini. Ya, apalagi kan dia bilang lawannya itu Tony Rawan kalau setelah ini sudah selesai. Artinya dia akan mempersembahkan yang terbaik sebelum pensiun jadi atlet. Oke, betul ya. Iya. Nah, kalau perjalanannya sendiri dari penyisihan sampai dengan final Aditya ini, apakah ada begitu ya kemenangan yang diraih dengan hasil ataupun juga ipong itu Pak, dengan bantingan? Ini kan nilai yang paling tertinggi Ya, kalau jadi judoka ini. Main pertama itu Pak, dia ketemu dengan Papua. Ya, Nah di situ Aditya menang ipong, menang mutlak ya. dengan teknik sapuan ya. Betul. Ya, jadi memang permainannya bagus sekali Pak, bagus sekali. Terus main kedua, ketemu DKI. Jadi saya yang damping ini, Adit agak sedikit gugup. Ya. Karena memang ini DKI yang betul-betul Lawan menurut dia dirasa lawan paling terberat. berat. Ya. Iya, malah tempat saya sentuh kakinya dingin sekali. Tapi ya begitu, ketemu Adit. Nah kan golden score perpanjangan, belum golden score, Yeah. tidak pakai golden score malah. Adit sempat kena Wasari. Adit sempat kena Wasari, jadi pertandingan itu lagi 1 menit selesai. Ya. Lagi 1 menit selesai, tiba-tiba detik-detik terakhir Adit mengkonter serangannya DKI Lalu dengan membanting. teknik mengangkat, teknik uranage kalau Ura- di bahasa iya. judo itu teknik mengangkat, dan itu nilainya mutlak ipong. Oke. 10. Iya. Baik. Nah, kemudian hasil ini Aditya masih bisa begitu Pak ya untuk PON PON yang akan datang di Nanggro Aja Darussalam. Masih bisa ikut. Insyaallah. Masih bisa ikut. Bisa, umurnya kan masih muda, masih 28 tahun. Oh, masih 28 Kalau tahun. bicara 4 tahun ke depan itu belum lewat 35. Kalau saya punya ini Iya. atlet ya Fani Fanipi dulu, kemarin Fanipi terakhir usia 35 kalau nggak salah dapat emas ya. kan, iya. Begitu. Oke. Mudah-mudahan Aditya Dan, masih bisa Ya, berprestasi. kemungkinan juga kan ini Masih pelatnas? PON ini Iya. seleksi pelatnas untuk Oke. SEA Games. Oke. Nah, kemungkinan besar itu Adit masuk karena dia juara 2. Oke, masih bisa ikut di pelatnas begitu Aditya ya. Iya. Oke. Dan jadi pertanyaan kemudian ini ke depan untuk regenerasi atlet-atlet judo ini gimana nih Pak Karya? Ini kan kita lagi akan melaksanakan Praporda. Ya betul. Tidak lama lagi, bulan depan itu PJSI Sulsel itu akan melaksanakan Praporda. Nah, ini saya selaku pengurus Ya. akan memberikan masukan kepada teman-teman bagaimana supaya terjadi regenerasi, karena kita sebenarnya memang di perorangan itu kita terbatas sekali, kita punya atlet. Sebenarnya kita punya target itu ada 1 orang atas nama Nur Fitra, tapi ya begitu dia ya urusan keluarga habis melahirkan, jadi tidak bisa langsung main. Iya. Karena memang tidak mengikuti TC sepenuhnya kan. Oke. Nah, padahal ada target di situ. Jadi untuk ke depan ini nanti di Praporda itu kita akan menginventarisir atlet-atlet yang potensial untuk kita bina persiapan untuk ke PON yang akan datang. Oke. Gitu, Pak. Baik. Jadi memang harusnya lebih awal dipersiapkan begitu Pak ya. Iya. Ikuti program pembinaan,
Kalau perlu mungkin juga lebih banyak mengikuti kompetisi itu lebih baik begitu Pak Karya. Iya, kan kemarin itu kelemahannya kita kan apa namanya itu pandemik. Jadi ya, dan saya tidak tahu ke depan ini PJSI memberlakukan sistem bagaimana kalau situasi pandemi. Kan judo itu kan hitung poin. Makin banyak dia bertanding, makin tinggi poinnya untuk tiket ke PON. Betul. Nah, sedangkan ini kan pandemi, otomatis pertandingan itu, event-event itu dibatasi. Nah, ini mungkin nanti ke depan kita belum tahu apakah kembali ke sistem lama. Dulu sistem lama itu sistem prapon saja, Pak. Iya, betul. Jadi begitu atlet lolos prapon, ya sudah dipersiapkan untuk PON. Kalau yang sekarang ini diberlakukan ini poin setinggi-tingginya. Hitungan ranking berdasarkan poin yang diraih dari hasil mengikuti kejuaraan, kejuaraan nasional dan daerah. Okay. Nah, dengan adanya pandemik sekarang ini tidak bisa lagi atlet mengikuti lebih banyak event-event. Nah, itu mungkin saya tidak tahu apakah PB memberlakukan sistem yang seperti dulu-dulu lagi, bahwa begitu atlet ikut prapon lolos, nah itulah yang akan mengikuti PON yang akan datang. Oke. Kalau PB sendiri ini juga belum melaksanakan latihan sampai ke luar negeri begitu Pak ya? Entah itu Jepang begitu atau negara-negara yang menjadi kiblat dari. Pelatnas kemarin Pak. Yeah. Tahap pertama mereka di Ciloto saja. Cuman saya lihat ada pelatih luar yang mendampingi pelatih lokal. Saya lihat ada dari Korea itu yang mendampingi. Terus untuk level katanya itu kebetulan kan ada pelatih Jepang yang sudah lama berdomisili di Bali, namanya Sensei Tengoku, itu yang dipanggil untuk melatih kata di Ciloto. Saya lihat itu, kalau untuk ke luar negeri bukan berarti tidak bisa, sebenarnya bisa, cuma negara yang bersangkutan kan belum bisa menerima. Namanya Indonesia enggak untuk menerima orang Indonesia. Betul ya. Oke, jadi mungkin ke depan pelatihnya saja yang didatangkan begitu. Kalau perlu memberikan BIMTEK juga, bimbingan teknis bagi pelatih-pelatih judo yang ada di Sulsel di mana di Indonesia. Berkembang terus. Iya. Jadi sebenarnya jangan hanya atletnya Pak yang di ini. Kita juga ini pelatih yang harus di BIMTEK. Iya, betul. Seperti kata kemarin. Kata itu kan dua versi. Ada yang berkiblat ke Kodokan Jepang, ada yang berkiblat ke IJF. Nah, ini atlet kita bingung. Wasit juga harus dimantapkan. Wasit yang akan menilai apakah seragam IJF atau Kodokan. Ini kan merugikan atlet. Mungkin nanti dilihat mana yang digunakan pada event internasional seperti Olimpiade misalnya. Kan ini kan Olympic sport begitu ya. Nanti kalau ada pertemuan di tingkat nasional, karena kemarin kan tenis Sulawesi Selatan katanya kita kan belajar sama orang Jepang. Jadi kita berkiblat ke Kodokan, ternyata kemarin IJF lagi yang dipakai. ada perubahan sedikit lah. Kalau IJF itu kelihatan agak tegas. Kalau Kodokan itu kan halus, lembut. Nah, itu dia. Baik. Pak Karya, ini terakhir mungkin ke depan ini apa rencana strategis dari PJSI Sulawesi Selatan ya untuk pembinaan supaya lebih berprestasi lagi cabang olahraga yang sebetulnya ini diunggulkan begitu loh untuk di PON ini. Jadi ke depan ini khusus internal PJSI Sulsel kita akan adakan rapat kerja. Di dalam rapat kerja itu kita masukkan semua perencanaan ke depan, termasuk regenerasi atlet, terus bagaimana menambah SDM-nya teman-teman pelatih dan kegiatan-kegiatan pertandingan di internal Sulawesi Selatan, karena kan itu juga ada poinnya. Itu. Ya. Baik. Pak Karya, terima kasih Pak Karya atas waktunya bersama RRI Pak Karya ya. Semoga lebih sukses lagi judo Sulawesi Selatan ke depan Pak Karya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia pendengar Karya Jusaid ya. Cabang olahraga sebenarnya yang diunggulkan untuk PON 20 kali ini, namun hanya mampu untuk meraih medali perak ya. Jadi ada target yang lepas sebetulnya. 1 emas, 1 perak, tapi hanya perak yang mampu diraih oleh judoka asal Sulawesi Selatan atas nama Ditya Wahyudi
yang di nomor final dikalahkan atlet asal Jawa Barat ya. Oke, itu pun dikalahkan melalui perpanjangan waktu ya. Oke, sehingga Aditya Wahyudi pun harus puas dengan posisi kedua atau medali perak ya. Masih ada waktu sebetulnya membuat Aditya masih bisa berprestasi di PON yang berlangsung 4 tahun ke depan ya, di 2024 di Nanggro Aceh Darussalam. Nah, usianya masih bisa untuk mengikuti ajang ini, mungkin ajang yang terakhir nanti diikuti oleh Aditya Wahyudi, dan tentunya masih bisa mengikuti seleksi Platnas ya untuk mengikuti berbagai turnamen-turnamen internasional termasuk Asian Games, bahkan untuk mengikuti Olimpiade Paris pada tahun 2024 mendatang. Kami akan bersama dengan Satgas PON berikutnya pendengar Profesor Dr. Muswakir ya, langsung dari Papua. Sesaat lagi tetap bersama kami Dialog Lintas Makassar Pagi. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Sesaat akan berlalu terlukis
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Pagi ini dalam dialog lintas Makassar pagi kita bahas ya pada kesempatan pagi hari ini ya seputar cabang olahraga non unggulan unjuk gigi di PON Papua. Cabang olahraga non unggulan bahasanya mungkin bikin kejutan ya. Oke. Baik, saya segera tersambung dengan Wakil Ketua Satgas PON Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Musakir. Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Prof. Musakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi. Di Papua Pak ya? Ya, lagi di Papua ya. Oke. Sudah ada mungkin yang bertanding pada pagi hari ini kayaknya Pak. Oh banyak. Sudah banyak yang bertanding. Mudah-mudahan ini bertambah terus medali emas untuk kontingen Sulawesi Selatan setelah kemarin itu dari renang indah bisa menyumbangkan satu medali emas. Ya, tapi saya tidak bicara itu dulu Pak. Saya berbicara ada kejutan-kejutan yang terjadi di PON ini, di mana ada beberapa cabang olahraga yang sebetulnya ini tidak diperhitungkan, tidak diunggulkan, tapi bisa sedikit mereka menunjukkan taringnya giginya ke masyarakat Sulawesi Selatan. Saya sebut Pak seperti cabang olahraga basket ini di luar dugaan mampu mengatasi DKI di babak penyisihan, maju sampai babak semifinal, kemudian biliar bisa dapat medali perak begitu, dan kemudian cabang olahraga kendati pun eksebisi ya ini bisa dapat emas. Kabadi ini kalau nggak salah cabang olahraga yang dipertandingkan juga di di Olimpiade begitu, Pak Prof. Musakir. Bagaimana dari Satgas sendiri melihat cabang-cabang yang tak diunggulkan ini, tapi mereka buat kejutan di PON Papua, Pak Prof. Ya, jadi yang pertama memang cabang olahraga basket putri itu memang dia buat kejutan karena pada PON sebelumnya itu belum pernah menembus semifinal. Betul. Biasanya itu hanya terhenti di babak per-8 final. Iya. Nah, dan kita berharap hari ini berhadapan dengan Bali, mudah-mudahan bisa menang dan lolos ke babak final. Betul. Nah, kita mohon doa masyarakat Sulawesi Selatan agar atlet-atlet kita yang berlaga pada hari ini dan seterusnya bisa berhasil menyumbangkan medali emas terutama. Nah, kemudian untuk olahraga biliar, itu memang kita menargetkan ada medali emas di biliar. Nah, kemarin itu sebenarnya ya memang yang kita targetkan itu yang di nomor tunggal. Kemarin kan nomor double, jadi kita harapkan ini di nomor tunggal bisa menyumbangkan medali emas atas nama Kadir. Ya, betul. Ismail Kadir. Ya. Nah, kemudian untuk olahraga eksebisi itu kan tidak menjadi perhitungan dalam perolehan medali. Betul. Ya. Jadi eksebisi itu sebenarnya asal ikut saja, supaya pada PON berikutnya itu bisa dipertandingkan. Gitu. Oleh karena itu PB dari setiap cabur eksebisi itu mengharapkan setiap pengprovnya di seluruh Indonesia untuk hadir agar bisa dipertandingkan pada PON berikutnya. Kemudian berita-berita yang beredar di media-media di Sulawesi Selatan itu sebenarnya bukan saya membantah, tapi itu yang namanya olahraga eksebisi. Pembiayaannya sendiri di PON itu bukan PB PON yang biayai, itu PB caburnya yang biayai. Cabur gitu. Ya, jadi PB PON sendiri juga itu tidak membiayai penyelenggaraannya, yang membiayai itu adalah caburnya masing-masing. Pengurus besarnya Pak Prof ya? Ya, pengurus besarnya. Jadi ini yang tidak dipahami oleh orang. Dianggap bahwa itu dikesampingkan. Tidak. Itu yang selenggarakan adalah PB caburnya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan PON setiap PON olahraga eksibisi itu memang kita tidak menjadikan itu prioritas. Sekarang kita prioritasnya itu adalah yang bisa mengangkat perolehan medali, terutama pada tim definitif. Gitu. Oke. Tapi kemudian setelah Kabadi ini bisa berprestasi, kendati pun masih eksibisi, kayaknya ini cabang olahraga ini ada prospek begitu Pak Prof ya? Ya, kita mengharapkan, memiliki prospek ke depan. Jadi kan kalau kita melihat ada capaian-capaian seperti itu, kita harus lihat dulu lawannya siapa. Itu, jadi kita tidak bisa langsung mengatakan ini prospeknya bagus tanpa melihat lawan. Kalau misalnya, kalau pesertanya
hanya 4 provinsi, baru lawannya hanya, ya bukan kita mengecilkan provinsi lain, tapi lawannya di luar Jawa, ya kita belum bisa menganggap bahwa itu prospeknya bagus. Tapi ya kita berharap mudah-mudahan ke depannya dia berkembang dengan baik. Oke. Tapi untuk cabang olahraga kabadi ini memang memang merupakan cabang olahraga yang turut dipertandingkan di Olimpiade begitu Pak ya? Karena kalau nggak salah Olimpiade lalu ini sekalipun dipertandingkan di Olimpiade, tapi di PON sendiri belum dipertandingkan. Oleh karena itu syaratnya suatu cabang olahraga dipertandingkan di PON itu harus melalui eksebisi dulu. Oke. Dan di Sulsel ini sudah punya pengprovnya begitu Pak ya? Oke. Sudah ada pemprov. Sudah ada pengprovnya. Nah, di PON juga ini kalau tidak salah sudah dipertandingkan juga untuk cabang olahraga e-sport begitu Pak. Dan Sulsel punya wakil Pak? Ya, jadi e-sport, kemudian modern maraton Indonesia itu juga sudah eksebisi. Dari Sulsel juga ada. Dan dia akan bertanding tanggal 10 ini. Oke. Modern maraton Indonesia yang ketuanya itu Ibu Disa Ade. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan e-sport sendiri Pak? Apakah Sulsel ada turun atlet untuk nomor ini, untuk cabang olahraga ini atau gimana? Hingga saat ini saya belum pernah menerima laporan kalau ada dari e-sport untuk ikut eksibisi. Belum ada Pak ya? Oke. Ya, yang ada laporannya masuk ikut eksibisi itu adalah modern maraton Indonesia dengan kabadi. Tapi memang untuk PON 20 Papua ini e-sport memang sudah dipertandingkan. Bahkan kalau saya lihat-lihat ini cukup banyak juga ya yang sudah ikut prapon begitu. Itu peminatnya besar sekali. Sangat besar, betul. E-sport ini, dia sangat besar itu ya. Iya. Dan dia sudah eksibisi di PON kali ini, berarti PON yang akan datang itu sudah resmi dipertandingkan. Iya. Dan di Kota Makassar sendiri ini kan boleh dikata ada beberapa, terpasang begitu ya wajah-wajah kayak yang katanya ini sudah ikut kejuaraan internasional begitu. Sayang sekali kalau tidak bisa ikut di PON ini. Betul ya. Ini kan apalagi namanya, ini olahraga baru yang penggemarnya banyak sekali. Benar. Ini. Ya. Penggemarnya banyak sekali dan sangat potensial sekali untuk dikembangkan dan kejuaraannya pun sangat banyak digelar untuk cabang olahraga e-sport ini. Ya, betul. Ini kan olahraga milenial. Betul. Olahraga milenial dan sangat digandrungi anak-anak saat ini. Iya, betul ya. Iya. Nah, untuk beberapa hari ke depan ini Pak, bagaimana kemudian potensi-potensi yang bisa lagi yang bisa digali oleh kontingen Sulawesi Selatan, potensi-potensi medali entah itu emas, perak dan juga perunggu. Apakah masih ada begitu cabang-cabang olahraga yang kemungkinan kita masih bisa mengambil medali dari situ Pak Prof? Ya, kita berharap hari ini angkat besi Rahmat Erwin Abdullah bertanding hari ini dan mudah-mudahan bisa mempersembahkan medali emas. Kemudian sepak takraw juga bertanding hari ini, mudah-mudahan juga bisa mempersembahkan medali emas. Kemudian dayung juga bertanding hari ini, kita harap juga medali emas. Kemudian yang sementara bertanding juga adalah tinju, di situ juga kita mengharapkan ada medali emas. Yang belum bertanding ini ada kempo, ada karate, kemudian tarung derajat. Ini semua olahraga unggulan kita di cabang olahraga bela diri Pak ya? Ya, bela diri yang belum bertanding. Nanti bertanding tanggal 11. Dari cabang olahraga bela diri ini kira-kira kita bisa mendapatkan berapa medali emas kira-kira Pak Prof ini? Kalau nggak salah karate ini kan paling diandalkan dalam beberapa tahun terakhir, dalam beberapa PON terakhir ini. Ya, kalau cabang olahraga karate itu kita menargetkan ada 2 medali emas, mudah-mudahan itu bisa tercapai. 2 medali emas. Kemudian tarung derajat juga kita menargetkan 2 medali emas. Ya, mudah-mudahan itu juga bisa tercapai. Tinju kita targetkan 1, ini sepak takraw sebentar juga kita targetkan 1. Apalagi namanya, sementara bertandingnya sebentar renang indah yang kelompok 8 orang juga sore ini akan memperebutkan medali emas. Mudah-mudahan semua itu bisa berhasil. Nah, khusus untuk cabang olahraga karate ini Pak Prof, ada sedikit penurunan target kayaknya dari tahun ke tahun. Dari beberapa penyelenggaraan PON sebelumnya ini kan selalu lebih dari 3 medali emas yang dihasilkan cabang olahraga ini Pak Prof. Iya, jadi karate selalu begitu, selalu memasang target 2, tidak pernah memasang target lebih. Tidak pernah memasang target lebih Pak ya? Iya, tidak pernah ya. Nah, tidak pernah. Selalu itu kalau ditanya targetnya berapa selalu dikatakan 2. Iya.
Adapun lebih itu ya, itu mungkin prestasi yang lebih begitu dihasilkan. Sebenarnya pelatihnya itu tahu sebenarnya berapa medali emas yang sebenarnya bisa dia, cuma tidak mau sesumbar untuk menargetkan. Oke. Ini kan dulu kita tahu kan ada beberapa atlet-atlet kita, karateka kita yang betul-betul boleh dikatakan ini menjadi andalan lah, begitu ada trio karateka ya. Ini menjadi pertanyaan saya, ini masih ada penerusnya enggak? Kemudian ada Hendro Salim begitu dulu ya, yang terkenal peraih medali emas di nomor kumite. Apakah kalau di karate sendiri ini regenerasi masih terus terjadi enggak, Pak Prof? Alhamdulillah, jadi itu yang penggantinya 3 orang, itu juga sudah ada sekarang, dan sekarang dia menempati urutan pertama nasional. Yang meraih medali perak di SEA Games kemarin. Mudah-mudahan juga ini untuk Hendro Salim juga ada penggantinya, dan sekarang penggantinya itu juga ada di Platnas. Alhamdulillah, ini tim karate di antara 10 orang yang mewakili Sulawesi Selatan ini ada 5 orang sekarang di Platnas untuk persiapan SEA Games. Dan diharapkan tahun ini bisa berprestasi Pak Prof ya. Mudah-mudahan, insya Allah kita harapkan doanya semua masyarakat Sulawesi Selatan, karena doa itu penting. Betul, baik. Ya, Pak Prof, terima kasih banyak atas waktunya Pak Prof bersama RRI pada pagi hari ini. Semoga sukses kontingen Sulawesi Selatan Pak Prof. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Profesor Dr. Musakir, Wakil Ketua Satgas PON Sulawesi Selatan, sudah menyampaikan prediksi-prediksi medali nanti yang bisa diraih oleh kontingen Sulawesi Selatan ya. Kami kembali saat lagi, pendengar tetap dalam dialog lintas Makassar pagi. FM Pro 1 RRI Makassar.
94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Kami masih akan menghadirkan informasi dari tanah Papua ya, seputar penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional multi event yang digelar setiap 4 tahun ya, sekali dalam 4 tahun. Dan ini merupakan PON yang ke-20 untuk pertama kalinya terselenggara di tanah Papua. Dan ada sejumlah cabang olahraga yang sebetulnya diunggulkan ya, dan ada yang tidak diunggulkan tapi kemudian mereka dengan modal semangat begitu mampu untuk berprestasi. Saya sudah bersama dengan anggota monitoring dan evaluasi KONI Sulawesi Selatan, Bung Atmam Amir, lewat sambungan telepon. Beliau berada di Papua juga saat ini. Bung Atmam, Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Bung Atmam. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam olahraga Bung Alfian. Sehat-sehat Bung Atmam di sana? Ya alhamdulillah sampai hari ini. Baik. Iya, Bung Atmam, sampai hari ini Sulsel baru 3 medali emas begitu ya. Oke. Ya. Dan ada kejutan-kejutan yang bisa diraih juga di balik PON ini, di mana basket bisa sampai semifinal. Ini mungkin sejarah tersendiri dari cabang olahraga ini. Kemudian biliar katanya ini juga bisa mampu untuk meraih medali perak begitu ya. Tapi ada juga cabang olahraga yang diunggulkan ternyata di luar dugaan ini harus ya boleh dikatakan gagal, belum berhasil begitu untuk meraih target yang sudah dibebankan sebelumnya. Nah, tim Monep sendiri melihat bagaimana Bung Atmam? Terima kasih Ya. Bung Alfian dan kepada seluruh pemirsa pendengar RRI. Ya. Saja berada. Sampai hari ini hasil yang kita capai seperti yang disampaikan Bung Alfian, kita masih harus puas dengan 3 medali emas, tapi tentu kepuasan ini tidak berakhir di sini. Kita masih mengandalkan beberapa cabang olahraga yang sementara bertanding, dan tentu ada yang masih akan memulai pertandingannya. Ya. Caranya cabang olahraga unggulan kita karate itu baru datang kemarin, ya mungkin sekitar tanggal 9-10 baru pertandingan. Kemudian hasil yang kita capai selama ini memang betul bahwa ada yang, karena itulah namanya prediksi. Iya, betul. Ya, tapi prediksi ini bukan ramalan, itu melalui proses-proses penyaringan data, baik itu data prapon, kemudian data-data yang ada sekarang. Dan memang kelemahan kita sampai saat ini ada 2. Ya, yang pertama, karena tidak adanya tryout yang kita lakukan, dan itu sebenarnya dialami oleh semua daerah, baik itu tryout yang dilakukan secara persahabatan maupun tryout itu dalam bentuk resmi mengikuti kompetisi atau pertandingan. Cuma memang dalam olahraga ketika teknik mental semua sudah sama, maka tentu yang sangat berperan di situ adalah pengalaman dari setiap atlet. Nah, tentu dalam hal ini Sulawesi Selatan seperti yang saya sampaikan, ada yang meraih target seperti kemarin Renang Indah, alhamdulillah target 1 medali emas. KONI dapat 1 emas, 1 perunggu. Insyaallah hari ini kita turun di nomor tim, mudah-mudahan hasilnya bisa sama dengan kemarin. Ya. Kemudian di cabang lain juga, cabang olahraga senam bisa medali emas juga ini untuk pertama kalinya mungkin ya, palang bertingkat. Di senam ini terakhir, seingat saya terakhir kita mendapatkan emas itu di PON Kaltim ya, 13 tahun yang lalu. Iya, betul. Kenapa hal-hal seperti ini terjadi? Karena perlu diingat bahwa atlet senam ini kan atlet pelatnas. Tentu latihan dilakukan secara kontinu ditangani oleh pelatih yang kualitas juga. Tentu harus menyejurkan seperti itu, dan itu juga dialami oleh daerah lain. Mungkin hanya karena salah satu faktornya adalah
mereka punya lebih banyak atlet yang punya pengalaman di internasional dan level nasional. Ya, secara kita karena kurangnya kompetisi tentu tidak terpantau lebih jauh kemampuan atlet-atlet kita. Oke, Bung Atmam, untuk cabang olahraga lain misalnya dari akuatik begitu ya, selain renang indah kan masih ada renang, open water swim ya, OWS ini juga sudah berlangsung. Nah, hasil monitoringnya dan evaluasinya sejauh ini bagaimana Bung Atmam melihat? Kita sudah mengikuti 3 nomor pertandingan di OWS, open water swim di Teluk Yos Sudarso, ya, selama 3 hari berturut-turut. Ya, kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu berbicara lebih banyak. Rata-rata kita itu berada di peringkat 4 dan 5. Karena saya lihat juara-juara yang ada di sini itu putar antara Jatim dan DKI, Pulau Jabar. Pulau Jawa masih mendominasi, Pak Atmam ya? Ya, karena memang peserta dari luar Jawa untuk OWS itu hanya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dengan Papua. Yang lain juga tidak semua, karena rata-rata peserta itu sekitar 6 orang, satu nomor ya, nomor 3.000 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter. Dan memang tidak semua pernah mampu untuk itu, karena itu jarak jauh kan. Betul. Dan ini, makanya saya bilang ya meskipun kita tidak bisa mempersembahkan prestasi yang maksimal, tapi tetap kita hormati jeripaya. Nggak buruk-buruk amat kok Pak Atmam ya. Peringkat 4, peringkat 5 itu nggak buruk-buruk amat, betul. Tidak buruk sebenarnya, tapi yang paling penting diketahui oleh masyarakat olahraga bahwa ini adalah olahraga yang menguras tenaga yang lebih banyak. Harus punya apa ya, daya tahan begitu ya. Endurance yang baik. Daya tahan dan nyali yang kuat. Karena mereka berada di perairan terbuka, di laut, kemudian dengan kedalaman yang tidak bisa diprediksi di bawah. Iya. Betul. Ini harus membutuhkan kemampuan yang ekstra dan ekstra begitu ya. Oke. Bahkan ketika orang menonton itu, orang tidak percaya bahwa ternyata ada nomor sampai 10.000 meter. Mereka 10 kan kilometer. taunya lari, Kalau ini berenang 10 kilometer. Cukup jauh. Iya. Untuk nomor selanjutnya ini kalau menurut Monep sendiri apa masih bisa begitu ya yang kira-kira jadi lumbung medali, kan masih ada bulu tangkis ini ya, pengurus ya yang merupakan cabang dari Bung Atmam begitu ya, yang akan bertanding ya, dan juga cabang-cabang olahraga lainnya. Bagaimana menurut prediksi dari tim Monep sendiri Bung Atmam? Sebelum di bulu tangkis saya lihat dulu di cabang olahraga lain. Kita masih punya harapan di Anggar ya. Kemudian itu dipertandingkan di Merauke ya. Kemudian yang di sana juga ada catur dengan balap motor. Kita menunggu hasil yang bagus lah, karena mereka sudah mulai masuk di babak akhir dan ada tidak di situ. Kemudian di Timika, di situ ada atletik ya, meskipun Samsudin Masa ada gangguan sedikit. Betul. Kabarnya cedera Samsudin Masa ya. Ya, tapi mudah-mudahan bisa diatasi lah, karena waktu istirahatnya cukup lama sebelum terjun lagi ke nomor 3.000 ya. Karena mereka Samsudin Masa ini kan nomor 3.000 dan 5.000 meter. Jarak menengah. Ya, jaraknya. Nah, kita berharap ada perubahan-perubahan ya. Ada kejutan juga kemarin, Fitri bisa meraih di nomor 3.000, meraih medali perunggu. Ya, ada sangat susah payah. Ya, mampu menyodok ke tempat ketiga setelah berlari dari peringkat ke-8. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian tentu di nomor pencaksilat yang sudah mulai dipertandingkan juga hari ini, mudah-mudahan ada tambahan-tambahan lah. Tinju juga ada atlet kita yang lolos ke babak 8. Kalau mudah-mudahan Holly Masihor bisa dapat emas itu ya. Ya, mudah-mudahan kita berharap seperti itu. Kemudian karate, ya nanti karate baru tiba kemarin. Nah, kemudian bulu tangkis ini karena yang sementara berlangsung ini nomor beregu. Ya. Jadi kita tidak ikut. Misalnya kita ikut di nomor perorangan yang dimulai pada tanggal. Peluangnya gimana di bulu tangkis ini Bung Atmam?
Peluang kita berharap ada atlet kita yang mampu berbicara lah di nomor ganda putri ya, karena dua-dua atlet kita ini adalah pemain-pemain nasional lapis lah pertama ya. Putri itu pernah main di Pratama Platnas, kemudian Sofi Almukira, itu sementara di Jarum kemarin sebelum kembali bergabung di tim, juara di ganda campuran di Slovenia. Oke, betul. Nah, dengan hasil prestasi seperti itulah kita berharap bahwa performanya bisa berlanjut sampai di PON ini. Oke. Jadi 3 medali emas ini tidak berhenti, masih banyak begitu cabang olahraga yang bisa menjadi harapan besar bagi kontingen Sulawesi Selatan, bukan Mam ya? Masih ada beberapa hari ke depan. Masih banyak dalam kita yang tentu kita berharap banyaklah dari nomor ini. Yang terpenting target 10 besar ini masih optimis bisa diraih begitu. Tentu kita masih optimis dengan lonjakan 2 atau 3 medali itu kita sudah menyodok ya, karena sekarang kecenderungan perolehan medali itu mengumpul di Jawa sampai peringkat ke-8. Betul. Antara 8 ke 9 itu sudah mulai agak jauh. Ya, apalagi kalau bicara puluhan itu sampai peringkat 6 saja. Iya, betul. Ya. Dan Bali terlihat kayaknya cukup dominan, Bali juga ini ya. Ya, Bali juga. Cukup baik Bali. Bali mampu memanfaatkan kondisi daerahnya, kemudian mampu juga memetakan olahraganya. Ya, dia tidak terlalu banyak mengikuti cabang olahraga, tetapi mampu memaksimalkan yang ada seperti judo, karena memang pusat latihan judo itu kan di Bali. Ya. Sampai 6 medali emas itu kan. Wow. Ya, betul. Ya, satu cabang saja lumayan banyak kan. Ya, sama dengan Jawa Timur. Timur itu hampir semua olahraga air dia kuasai. Kemarin itu dia dapat dari 6 itu. Didominasi akuatik begitu ya. Nah, ini belum termasuk di renang kolam yang akan dipertandingkan pada tanggal 9 nanti. Lusa ya. Jadi pokoknya kontingen yang menguasai nomor cabang olahraga dengan banyak nomor pertandingan kayaknya berjaya di situ nih, seperti atletik dan juga renang, senam. Ini cabang olahraga yang sangat banyak nomor pertandingannya, Bung Atmam ya. Ya, betul sekali. Iya. Dia memanfaatkan kondisi yang ada di pertandingan itu. Oke. Baik, kita tunggu informasi-informasi selanjutnya dari Papua, Bung Atmam, bersama tim Satgas, tim Monef begitu. Perkenan nanti kita live di sore, berada di kolam renang Lukas NMB di. Baik. Kami akan menghubungi dari studio, Bung Atmam, ya. Siap. Baik. Mudah-mudahan bisa dikontak sebentar. Kami akan live ya. Teman-teman akan menghubungi dari studio karena memang karena satu dan lain hal kami tidak mengirim reporter ke sana begitu untuk PON kali ini. Jadi kami tinggal mengharapkan informasi dari teman-teman Monef, teman-teman dari Satgas ya, dari teman-teman KONI begitu. Bung Atmam, ya Pak Musakir dan juga Pak Dahlan yang ada di Tanah Papua saat ini, Bung Atmam. Terima kasih informasinya, Bung Atmam. Ya. Terima kasih, Bung Alfian. Ya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya. Atmam Amir, pendengar anggota tim monitoring evaluasi KONI Sulawesi Selatan berada di Papua. Ya, sebentar beliau akan mengabarkan juga langsung dari kolam renang Lukas NMB dari kompleks olahraga Lukas NMB Stadium ya di Papua untuk menyampaikan informasi seputar penyelenggaraan cabang-cabang olahraga yang berlangsung di sana. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini dialog lintas Makassar pagi untuk edisi Kamis 7 Oktober. Saya Alfian mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. 94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.